Yuk, sekarang lagi di Kota Batu ini mau ke Gunung Arjuna Welirang ke lerengnya. Tapi nggak ke gunungnya sih. Mau nyari sungai air panas. Tapi sebelum itu kita sowan dulu kepada sesepuh Gunung Arjuna, penunggu dan penunjuk jalan kebenaran nih. Oh iya, mati mati. Nek ono apa-apa. Iya. Gimana, Mbah? Prediksi cuaca hari ini? Kalau menurut laporan di atas nanti tetap ada kemungkinan hujan, tapi cuma 40%. Kalau Oke. 40% ya mungkin cuma hujan-hujan rintik saja lah. Oke, Aman siap. lah. Harusnya aman. Aman. Oke, menurut saran dari sesepuh, kondisi cuaca penerawangan sudah aman. Jadi kita serahkan saja kepada sang pengendali hujan. Mampir dulu desa Sumber Berantas. Ini desa terakhir kayaknya enggak sih di Kota Batu. Ini seperti namanya ini desa Sumber Berantas. Mata air Sungai Berantas di sini atau titik nol Sungai Berantas di sini. Ini naik dikit lagi udah ke mata air Sungai Berantas. Kita mampir dulu di Indomaret beli rokok. Oh, kita ini. Oh iya. Oh, iya panas. Hah? Oke. Udah sampai nih di lerengnya Gunung Arjuna Welirang. Ini udah sungainya airnya panas ini. Tuh lihat. Ini ono apa itu tuh kok apa sing mepet kene iki rata-rata panas iki. Sing Oh mepet iya. kene rata-rata panas. Sampai dunia lo tau disebur iki. Gimana Mas? Panas Mas? Ya lumayan mungkin untuk ukuran 38. Iya. Oke. Ampun guys, panas guys. Tapi ono ning di komunitas Wah, susah. fluid juga besar. Angel tapi jalannya. Lumayan.
Kene enak, ning kene odokan. Iya. Jacuzzi lah, jacuzzi. Jacuzzi alami. Jacuzzi alami. Mengikuti orang Jepang-Jepang. Cuman hati-hati nek ning kene suka lupa waktu. Oh iya. Gak kelihatan matahari. Makanya aku 2 jam. Ada trauma ya. Terlalu menikmati. Iya. Tempuh ini kayak nyemplung jam 1. Semua enak-enak. Ya Mas jam 5 Mas anjing. Iya, Kayaknya spot mandi kita di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Soalnya medannya agak susah. Iya, mandi dulu nah. Ini pipa-pipa dialirkan ke Cangar ini. Ya. Objek wisata. Objek wisata pemandian air panasnya. Ya sebenarnya sama sumbernya juga dari atas ini. Cuma kalau di sana kan namanya wisata ya bayar. Kalau ini kan orang-orang dalam aja yang tahu ini. Jangan tanya tempatnya di mana. Kalau suhu sih nggak terlalu panas ini, paling sekitar 30-an, 30, 35 lah. Jadi Tapi lumayan enak. sing di pancoran tadi bisa sampai 40. Oh iya. Sing ikut tinggi. Heeh, bisa sampai 40. Berarti lebih tinggi apa ini? Oh suhunya. Batu beku dalam ini. Yo, pasti dalam. Diorit ya. Ayo beberapa waktu buat didominasi sama granit. Iya. Dan ini Neka fresh susah gak ketok. Udah dipecah. Ini granit ini. Ini granit batan beku dalam. Ini tanahnya panas loh ini. Hangat loh ini. Ada alterasi hidrotermalnya ini. Ada airnya ngalir dari sini. Lebih panas malah ini airnya. Sampo, botol sprit, baju. Ini sama masyarakat. Di sini enaknya tuh airnya nggak banyak bau belerang, walaupun ini kan atasnya dari sumber Gunung Welirang kan menghasilkan belerang, tapi ini air panasnya nggak gitu bau belerangnya, malah nggak ada bau belerangnya. Enaknya itu. Dan adanya fenomena hidrotermal semacam ini itu menunjukkan bahwa gunung api di sini itu masih aktif, masih ada aktivitas magmanya. Welirang sendiri itu pernah erupsi tahun 1950. Erupsinya itu sekitar 2 VI. Dan setelah itu kalau nggak salah erupsi lagi tahun 53, tapi kecil banget. Yang erupsi itu dari Welirangnya, bukan dari Arjunanya. Karena kawah yang masih aktif itu yang di Welirang. Kalau Arjuna udah nggak ada aktivitasnya. Kan kawahnya itu pindah-pindah ke arah utara dari Arjuna, terus pindah ke gunung apa, Kembar apa Kembar? Kembar 1, Kembar 2, terus Welirang. Nah itu Welirang pun ada beberapa kawah sebenarnya. Sampai 5 apa 4. Iya. Yang terakhir erupsi itu kawah Kelakah kalau nggak salah namanya. Itu terakhir yang erupsi kawah Kelakah tahun 50. Terus habis itu nggak ada aktivitas lagi. Dan adanya aktivitas hidrotermal ini juga jadi potensi kan geotermal di Gunung Welirang sini. Sebenarnya nanti pembangunannya. Bangunan geotermal. Oh. Jadi mau kan awal diri sebelah kanan jalan. Oh. Nah itu pembangunannya di sebelah kiri. Jadi kita masih agak turun, nanti ada jalan ke kiri. Ini jalan. Iya.
Jadi ini kalau kita naik lagi ke arah Mojokerto, itu nanti ada proyek pembangunan geotermal dari Gunung Arjuna Welirang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi lain. Ya itu potensial sih. Kan kita sampai saat ini kan sumber energinya terutama untuk listrik kan masih dari batu bara. Nah kalau di Jawa yang paling potensial ya geotermal. Dan salah satunya ada potensi geotermal yang cukup besar itu ya di Gunung Arjuna Welirang ini. Lanjut Mas. Aduh, boleh. Kita berendam di jacuzzi alami. Ini ada endapan-endapan warna kuning. Ini endapan-endapan belerang warna-warna kuning ini. Belerang yang terlalu dalam air terus sebagian mengendap di dasar-dasar sungai ini. Ini kok Terima kasih. tanpa gula silakan ambil sendiri. Sambil ngopi dulu keponakanku. Sudah kepo sih neng jacuzzi dulu loh. Oke. Mantap. Nikmat surgawi. Enak sekali di sini. Suhunya nggak gitu panas. Cuma sekitar 30-35 lah. Terus di sini itu nggak gitu panas, tapi di sebelah yang sini itu lebih hangat. Soalnya ada airnya dari dinding atau dari tebing sana. Itu airnya lebih hangat kalau di sana. Karena di sana ada alterasinya kan. Ini lebih hangat suhunya. Rupanya di atas sana masih ada beberapa Gedung. masih ada beberapa anak tangga yang ternyata air sumber panasnya nggak melulu dari resapan, Oke. tapi dari pasir di bawahnya, Bawahnya. dan kelihatan jejak belerangnya. Belerang. Ya seperti ini, banyak di atas. Mantap. Kita coba lihat ke yang atas. Katanya ada sumbernya itu panasnya dari bawah. Uh. Ini salah satu ini panas, itu lumayan panas tuh. Itu ada endapan belerang ini. Sepertinya ini bahkan lebih panas dari yang situ tadi. Oh iya. Oh iya. Panas. Ini jauh lebih panas ini. Pasirnya itu panas banget. Jadi ada sumber panasnya itu dari bawah memang ada. Mungkin kalau misalkan bisa kelihatan ini kan bekas-bekas jejak goyangnya. Kalau misalkan kita deketin tangan kita ke sini, ya kerasa banget panasnya daripada Iya. daerah. Ini lebih panas di sini. Serius. Ini pasirnya aja panas. Jadi panasnya bukan hanya dari airnya, tapi memang dari bawah itu udah panas.
Kalau di sana kan tadi kan panasnya cuma dari air sama dari rembesan di dinding-dinding sungai ini. Kalau ini nggak, dari bawah ini udah panas, panas banget malah. Di pasirnya ini panas banget. Malah besarnya sebenarnya nggak panas. Wah, astaga, sikal kurang. Iya sih nggak panas ini. Lapuk. Rekahan-rekahan bawah ini. PR banget sih kalau kita nginjak panas, apa nginjak pasir di sini. Emang batasnya kita di sana. Iya, sebatas. Di sini udah nggak memungkinkan. Nggak mungkin kan? Di atas juga tambah nggak memungkinkan. Lebih tidak mungkin. Ini udah kayaknya udah di batas ini udah nggak bisa ini buat mandi-mandi. Soalnya emang kayaknya di bawah itu udah panas. Jadi mungkin ada sumber magmanya di bawah yang memanaskan lapisan batuan di sini sehingga nyalur ke atas kan. Jadi ini di bawah pasirnya pun udah panas. Nggak betah ini aja. Nginjak pasir di bawah itu nggak bisa. Karena panas banget udah. Mungkin di atas 50 suhunya, 50-60. Jadi emang udah batas panas buminya kayaknya emang dari sini. Jadi di atas ini lebih panas lagi. Panasnya bukan hanya dari air, tapi dari tanah sama dari batuannya itu udah panas juga. Tuh, melipir-melipir. Panas bro. Nggak bisa ini bawah. Ya mungkin kalau 5 detik bisa lah. Iya. Lebih dari 5 detik kalian bakal ngerasa panas banget. Nah, kita turun aja mandi di tempat yang tadi aja. Di sini Tumbuk. litologinya panas. Bukan hanya panas dari air, tapi dari batuannya sama tanahnya juga panas. Nah, kita turun. Aman. Kayaknya aman, Aman ya. relatif normal lah. Ya, kita mandi di sini aja, di bawah. Nah, di atas terlalu panas tanah sama batuannya ini. Jadi paling aman emang di sini. Di sini panasnya cuma dari air. Oke, lanjut berendam. Lebih panas dulu mah dibanding kita ya. Oh. Ini kan mana panasnya banyak itu kok. Apa ini kemarin? Ya kan gun sama Edger ini tidak benar gitu. Jadi akhirnya lah iso ya. Tak boleh kecil. Jadi banyak loh, kita balik itu ini panas sama gue. Jadi balik itu waktu naik. Batu udah. Batuan induk di sini itu termasuk kebanyakan itu batuan beku dalam, yaitu granit sama diorit. Dan karena di sini banyak panas bumi, terutama dari hidrotermal, makanya pelapukannya itu tergolong cepat. Makanya pembentukan tanah itu lebih cepat. Nah, di sini terlihat ini kebanyakan tanahnya itu teksturnya liat atau tekstur yang paling halus. Kebanyakan liat. Nah, liat ini kebanyakan dari apa? Dari mineral feldspar. Mineral feldspar yang berasal dari batu granit ataupun diorit. Nah, yang putih-putih ini
Ini tuh Velspar tapi belum terlalu lapuk. Jadi ini mulai mengalami pelapukan, jadi warnanya masih putih-putih gini. Nanti kalau udah lapuk banget, itu jadi tanah kayak gini, kayak coklat gini. Jadi tanah liat. Kalau yang putih-putih ini masih mulai lapuk. Karena ya di sini pelapukannya lebih cepat. Karena tidak hanya mengandalkan pelapukan secara fisika, terutama dari suhu ataupun dari dari panas, dari hujan, tetapi juga dari geotermal atau panas bumi, terutama dari aktivitas mata air panas atau sungai air panas, yaitu hidrotermal. Jadi pelapukannya cepet banget. Lihat. Main di alam kalau nggak masak-masak itu kurang. Masak apa kali ini, Kang? Mie. Wah, masak Mie mie. instan. Mie instan. Nggak bawa bekal mie kotak, tapi bawa bekal mie instan. Wes, lakuin tau. Air hangat, minum kopi hangat, Makan mie. mie nyemek. Sobat kelaparan, makan dulu. Tolong bener-bener kawan, jangan diri. Kayak gini aja udah enak kok. Kok kalian diri. Ngapain ke jembatan Cangar diri? Mandi di sini makan mie aja enak. Ngapain diri? Mantap gak dulu. tuh? Cok. Ngapain diri ke Cangar? Makan mie ya enak. Ini tadi di sini udah sekitar berapa ya? 2-3 jam lah. 3 jam. Udah 3 jam kita di sini. Tadi sampai sini sekitar jam 1 atau setengah 2 lah. Ini udah jam 4. Jadi ya udah daripada nanti sampai malam kita balik aja. Udah saatnya pulang. Terlalu nyaman di sini soalnya. Kapan-kapan kita balik lagi ke sini. Gimana, Kang? Oke. No comment. Dah, persiapan dulu. Mau pulang. Sampah-sampah jangan sampai ditinggalkan. Bawa pulang. Jangan meninggalkan sampah. Dah, kita turun ke bawah, balik. Sudah terlalu sore.